Kenapa sih kok Derrida mengajukan dekonstruksi? Yang pertama karena dia mengkritik filsafat Barat sejak era Yunani sampai modern. Yang dikritik apa? Yang dikritik adalah hal yang paling dasar, metafisikanya. Jadi metafisika Barat itu katanya Derrida adalah metafisika kehadiran. Metafisika kehadiran itu sumbernya dari Aristoteles. Prinsip dasarnya adalah prinsip identitas. Metafisika kehadiran itu kalau saya ngomong sesuatu, ucapan saya ini adalah representasi dari sesuatu. Kalau saya ngomong mic, yo mewakili barang ini loh. Kalau saya ngomong flash disk, menghadirkan barang kayak gini loh. Kalau saya ngomong laptop, yang dihadirkan barang ini loh. Itu namanya metafisika kehadiran. Jadi konsep, teori, pernyataan dianggap mewakili realitas. Itu metafisika kehadiran. Nah, metafisika kehadiran itu nanti jadi sumber dari yang namanya logosentrisme. Logosentrisme itu cara berpikir yang kaku. Logos itu nalar, cara berpikir, sentris itu pusat. Jadi orang yang terjebak, terpusat di kebenarannya sendiri. Itu yang kemarin mungkin ada yang bertanya, kok rasanya kok setiap belajar filosof seolah-olah setiap filosof benar. Karena memang ya masing-masing punya rasionalitas. Masing-masing benar versi mereka masing-masing. Dan logosentris itu masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar. Itu logosentris. Jadi logosentris itu berarti tertutup sudah logosnya. Harus itu. Di luar itu berarti keliru. Karena 1 tambah 1 2 tadi prinsip identitas. Kalau kamu yakin bahwa kamu yang benar, berarti yang lain salah. Karena A tidak sama dengan B. Kalau kamu yakin NU-mu yang benar, berarti ya yang tidak NU tandingannya Muhammadiyah ya salah berarti. Yang Muhammadiyah juga gitu. Karena cara berpikirmu Muhammadiyah benar, maka yang tidak Muhammadiyah itu pasti salah. Nah itu logosentris, terpusatnya logos. Padahal logos itu sifatnya tidak tunggal. Ya tadi sifatnya equivok. Mike ya bisa mewakili barang yang kayak gini, tapi kata-kata Mike itu ya lihat tarikannya kemana dulu, dalam konteks apa dulu. Mikrofon kalau dalam konteksnya anak kecil dia bisa jadi mainan. Dalam konteksnya penyanyi dia bisa jadi alat cari uang. Dalam konteks kiai ya alat dakwah. Dalam konteks kan gitu. Konotasinya bisa macam-macam. Orang tidak bisa ngeyel, tidak bisa. Yang namanya mikrofon itu ya alat cari uang. Ya tidak bisa. Dia di depan kiai-kiai dia bisa jalan menuju surga. Di depan anak kecil dia cuma permainan. Itu logosentris. Ngaji ini jangan dikira isinya cuma barokah, rahmah, mawaddah, wasakinah. Tinggal kamu hubungkan dengan apa dulu. Jangan-jangan ada yang merasa gelisah, terganggu, galau gara-gara ada yang ngaji filsafat. Karena logos tertentu tidak bisa menerima gaya ngaji kok ada ngaji filsafat. Tapi logos yang lain menerima. Yang menerima terus mengklaim yang paling benar itu ya ngaji. Ya boleh wong ngaji kok tidak boleh, cari ilmu kok tidak boleh. Nah, yang satu ya ngaji tapi ya jangan filsafat dong. Nah, logosnya beda. Kalau dikejar argumennya ya mungkin podo bener ya. Logosnya masing-masing. Setiap nalar punya asumsi sendiri, punya konstruksi argumen sendiri. Nah, termasuk dirimu dengan kebenaran-kebenaranmu. Oke. Nah, logosentrisme itu kalau di Derrida bukti paling nyata ada dalam cara berpikir biner.
Cara berpikir serba dua, serba berpasangan. Itu sebenarnya hidup kita tiap hari diatur itu. Karena ya dasarnya Aristoteles tadi, A sama dengan A dan A tidak sama dengan B. Siang malam, kemudian laki-laki perempuan, ayah ibu, dosen mahasiswa, pemerintah rakyat, yang selalu kita mikirnya dua. Padahal kayak kondisi itu kan gak cuma siang malam, ada sore, ada pagi. Cuma pagi lawannya sore. Tidak bisa pagi kok lawannya malam, tidak enak, tidak cocok. Kenapa kamu selalu biner mikirnya? Dan berpikir biner itu biasanya implikasinya terus jadi hierarkis dan subordinatif. Kalau kamu mikirnya cuma dua, biasanya yang satu ini levelnya tinggi, satu levelnya rendah. Satu konotasinya positif, satu konotasinya negatif. Satu di atas, satu di bawah. Kalau saya ngomong hitam putih, itu bagi kamu, meskipun hitamnya tak dulu kan bagi kamu ya putih itu yang bagus Pak, hitam itu kegelapan. Hitam itu ketombe Pak, hitam itu langun pikiran. Jadi hierarki dua. Atau misalnya panjang dan pendek, ya panjang Pak. Kalau pendek itu kurang afdol, lebih yang panjang. Besar dan kecil, ya besar Pak. Besar itu kan Tapi kalau gendut dan langsing, ya langsing Pak. Padahal tadi milih yang besar, tapi sekarang milih yang langsing. Jadi selalu ada yang kamu letakkan di atas dan yang kamu letakkan di bawah. Itu kelemahannya oposisi biner. Kalau saya ngomong laki-laki dan perempuan di peradaban yang patriarkal, pasti ya laki-laki lah, dia rajanya, dia kan gitu. Terus orang feminis mengkritik. Bagi orang feminis bukan laki-laki, kebalik, perempuan. Perempuan itu yang lentur, yang terus dicarikan argumen. Kenapa? Hasil berpikir oposisi biner. Padahal dunia ini kan isinya gak cuma laki-laki. Yang jenis yang satu itu gak kamu sebut. Maka terus dia gak masuk kategori terpinggirkan. Jadi oposisi biner, hitam putih, siang malam, merah putih, panjang pendek, suami istri, segalanya. Tinggal kamu nyari contoh apa saja. Coba cari oposisi biner di kepalamu. Pasti nanti ada subordinasi dan hierarki. Meskipun kamu ngomongnya enggak. Orang laki-laki dan perempuan aja, meskipun kamu ikut lembaga feminis misalnya, tapi kamu nggak bisa menghindari kesanmu bahwa ya tetap laki-laki lah penguasa dunia. Kenapa tidak? Kan gitu. Yang feminis juga begitu, ya enggak lah, yang perempuan lah kan gitu. Jadi clear cut, exact. Itu karena oposisi biner. Kamu selalu kan bikin dua-dua, muslim dan non-muslim, menuduk kan isinya. Padahal muslim itu ya wakih macam-macam. Yang non-muslim apalagi, Indonesia dan non-Indonesia. Rambut isinya dua, rambut lurus dan rambut tidak lurus. Lurus dan keriting. Padahal ada yang nggak lurus, nggak keriting. Terus kalau gundul, gundul itu bukan lawannya lurus Pak, gundul lawannya gondrong Pak. Selalu dua, kamu nggak mau mikir banyak. Itu cirinya orang modern. Desa atau kota, setengah desa setengah kota tidak ada. Beradab atau biadab, cuma dua, nggak bisa banyak. Terus murni atau kotor. Terus itu yang jadi sumber masalah. Biasanya dari situ ada hierarki subordinasi. Dan itu sumber kekacauan selama ini. Oke, syariat atau sekuler. Mesti yang sekuler ya yang subordinat yang syariat. Ketika kamu setuju syariat, yang subordinat yang sekuler. Karena kamu mikirnya cuma dua, tidak setengah-setengah. Karena ada yang syariat setengah dan sekuler setengah. Bank-bank itu kan gitu. Bank itu kan yang setengah sekuler, yang setengah syariat. Ya itu kan dalam rangka cari uang, biar yang nyari syariah ada, yang nyari sekuler ada. Jadi ya harusnya masjid ini juga gitu. Jangan cuma yang syariat, sekuler juga masuk. Jadi yang santri sekuler juga dapat pengajian, yang santri syariat juga dapat pengajian. Oke, itu kalau mikirnya biner, sumber masalah.
dari situlah terus Derrida masuk ke isu kedua. Hati-hati dengan apa sih antara lain sumber hierarki, sumber dominasi makna, sumber menang-menangan itu. Antara lain adalah karena paradigma filsafat yang modern adalah paradigma fonosentris. Kalau logosentris tadi berpikir yang terpusat, mbelani benere dhewe. Kalau fonosentris itu lebih mementingkan ucapan daripada tulisan. Itu ada kalimat dari Derrida, the most famous founding fathers of Christianity, Yesus, and philosophy Socrates have one thing in common. They have never written a single word. Salah satu ciri paling dasar dari pendirinya Kristianitas, Yesus dan filsafat Socrates, dua-duanya punya satu ciri yang sama, yaitu tidak pernah nulis. Dan ini terus dijadiin kiblat sama para pemeluk agama dan para ahli filsafat. Dianggapnya ucapan kata-kata itu lebih penting dari tulisan. Itu yang disebut fonosentris. Jadi ucapan itu dianggap lebih otentik, lebih asli. Loh, kalau saya ngomong kan lebih enak gini daripada baca bukuku, kan enak ngomongku misalnya. Pikiranmu kan gitu. Itu namanya fonosentris. Terus ucapan juga sifatnya langsung, sementara kalau tulisan kan enggak. Jadi ucapan itu simbol dari maksudku. Kalau tulisan itu kan di pikiranmu kan ucapannya dulu baru tulisan. Berarti dia simbol dari simbol. Ucapan itu simbol dari makna yang dituju, dan tulisan itu simbol dari ucapan. Pikiran kita kan kayak gitu selama ini. Jadi yang kita tulis itu sebenarnya yang sudah terucapkan. Nah, kalau di Derrida kebalik, tulisan itu lebih penting. Enggak, justru makna itu katanya Derrida, dan segala keregamannya berawal pertama-tama dari tulisan, bukan dari ucapan. Dari ucapan, kata dan makna ini sifatnya deterministik. Deterministik itu yang menguasai makna aku. Kamu nggak berani, nggak bisa nafsir macam-macam. Kamu harus masuk ke duniaku untuk paham yang kuomongkan. Beda sama tulisan. Kalau tulisan, kamu bisa menafsirkan apa saja. Jadi kalau di Derrida, tulisan jauh lebih original. Tulisan itu tampil sesuai versi dirinya sendiri. Kalau ucapan, dia tampil disetir oleh yang mengucapkan sesuai makna yang dikehendaki oleh yang mengucapkan. Ini teks namanya minum. Itu kan di kepalamu waktu saya minum ngomong, wah Pak Faiz sedang minum. Nah itu hasil bacaanmu. Nah, tulisan kembali ke sini. Itu sifatnya justru lebih original dibandingkan ucapan. Begitu kamu ketemu tulisan, kamu ketemu 1001 alternatif makna. Kenapa? Karena saat itu tulisan tampil sebagai dirinya sendiri. Tapi kalau ucapan, itu tulisan itu diperkosa nggak enak ya, dipaksa oleh yang ngomong sesuai maksud dirinya. Jadi maknanya terus dipaksa jadi tunggal. Padahal kata itu mungkin bisa 1001 makna. Aku ngomong I love you, itu kan ketika itu diomongkan, kan itu maknanya dipaksa harus sesuai dengan itu. Tapi kalau aku nulis I love you, itu orang bisa menafsirkan macam-macam. Jadi simbol dari simbol enggak, katanya Derrida. Tapi kata, kalau simbol dari semua simbol mungkin iya. Tulisan lo ya. Tapi kalau kata enggak.
Kalau kata yang diucapkan itu tidak dari semua simbol, ya simbol sesuai maksud orang yang ngarang. Dan fokus pada ucapan inilah nanti yang melahirkan logosentris. Orang terus selalu mencari kebenaran di luar dirinya. Yang benar kayak gimana sih sebenarnya? Kamu terus ngejar itu, kamu gak berani Allah tak tafsirkan sesuai aku. Itu kenapa? Karena kamu terpaku pada ucapan. Menurut Pak Faiz kemarin gimana ya Derrida itu ya? Karena kamu terpenjara oleh kata-kataku, terpenjara oleh kata-kata dosenmu, kata-kata kiainya. Coba kamu baca sendiri di buku-buku, mungkin pemahamannya beda. Yo kenapa kok lebih gampang? Tapi sekarang saya filsafat lebih enak ngaji Pak. Ya karena kamu males mikir, mau coba buku ora paham. Aslinya teks lebih original. Kamu bisa melahirkan filsafat baru dengan baca Derrida. Derrida versimu. Ini Derrida versiku yang tak ceritain padamu. Tapi kalau kamu ikut ucapanku, ini sudah Derrida versiku, terus versiku itu kamu pahami sesuai versimu, kamu sudah 2 step ketinggalan. Coba kamu baca teks aslinya, kamu ketemu originalitas di sana. Jadi tulisan itu lebih penting daripada ucapan. Ya kayak anak muda zaman dulu itu loh. Kan kalau jatuh cinta pakai nulis surat, nggak perlu ketemu, nembak langsung, nggak seru. Nembak langsung itu nggak original, karena yang kamu tembak dipaksa jawab saat itu juga. Mikirnya nggak bisa panjang pokoknya. Aku I love you, kamu iya apa enggak? Itu nggak enak. Makso itu jenenge ya. Coba pakai surat. Zaman saya dulu, zaman saya masih muda, sekarang kan sudah tua. Itu masih tradisinya surat. HP belum banyak yang punya, jadi nulis surat. Surat satu bisa menghabiskan 1 buku surat itu. Salah huruf, 2 huruf enggak, nyoret kan nggak seneng. Sobek nulis lagi. Sobek kan bisa puluhan surat hanya untuk nulis 1 surat. Meskipun kadang-kadang juga tidak dibalas sama yang baca. Tapi kan indah kan, tapi bisa kalimatnya itu kan bisa pakai istilah deh, ih, sih, itu kan khas. Gimana kabarnya ya? Aku biasa aja deh, gitu. Iya sih, gitu. Itu kan kalimat-kalimat yang zaman dulu. Oke, tulisan lebih otentik. Oke ya. Lahirnya ribuan tafsir dari Quran itu pasti dasarnya Al-Quran yang mushaf, yang tertulis. Bukan fatwa kata-kata, bukan ucapan. Karena ada originalitasnya. Itulah. Coba ya misalnya kalian lihat tulisan, mungkin pun maksudnya bukan ke sana, tapi orang bisa ke sana. Mungkin pernah tak ceritain ya, saya pernah sholat, ada mahasiswa depanku sholat, jadi pakai kaos jelek, sudah sobek, terus sobeknya itu dilingkari pakai spidol, dikasih tulisan kecil, bedah rek gitu. Iya, jadi kayak gitu, bedah rek, terus maaf ya bedah gitu. Jadi lagi sholat kan gak konsentrasi mau cuma makna itu. Dia tidak membayangkan bahwa ketika dia nulis itu dia bisa ngerusak sholatnya orang lain. Nah, itu kan makna dariku jadi beda lagi. Nah, itu kan original teksnya. Coba kalau dia cuma ngomong maaf ya Pak, ini kaosnya agak beda, itu beda kesannya. Tapi karena tulisan jadi original, improvisasi orang bisa kemana-mana. Kan kadang-kadang ada kan yang depannya sholat ada di kaosnya gambar Soekarno, terus akhirnya jadi waktu sholat mau coba proklamasi, kita proklamasi, ya kan? Jadi teks lebih original, dia lebih dulu daripada ucapan. Karena dalam tulisan, teks tampil sebagai dirinya sendiri yang punya jutaan alternatif makna. Maknanya gak cuma satu. Ya kayak misalnya kata-kata sayang itu kan, sayang itu bisa 1001 makna. Dan itu dia tampilnya di teks. Makanya kamu baca buku itu kan kadang-kadang lebih enjoy, lebih nikmat daripada nonton film. Yang baca novel yang difilmkan kan banyak, tapi kadang-kadang lebih enjoy baca
novelnya, baca bukunya daripada nonton filmnya. Karena imajinasi yang bermain beda. Karena film itu pemaknaan sutradaranya, tapi kalau teks, nas, itu imajinasimu sendiri yang main, versimu. Nanti kalau di Paul Ricoeur mungkin ada tambahan termasuk yang pendengaran. Oke, jadi simbol dari simbol. Termasuk yang dibahas oleh Derrida adalah identity and difference. Ya, termasuk identity dan different itu secara bahasa kan didengarkannya itu mirip. Different dan different. Jadi different itu bahasa Inggris, different itu bahasa Perancis. Dua istilah yang kalau diucapkan, didengarkan itu seolah-olah sama, tapi maksudnya beda. Banyak yang kayak gini. Makanya tulisan lebih penting. Kayak di TV itu loh, ada iklan buat anak kok coba-coba. Nah itu kan, itu kalimat buat anak kok coba-coba kalau disambungkan sama iklannya, ya orang ngerti lah. Maksudnya kan minyak kayu putih obatnya. Tapi kan ketika dilepas itu, ya kata-kata buat anak kok coba-coba itu dalam bentuk tertulis kan orang, oh iya ya buat anak kok coba-coba kan gitu. Gak boleh, harus serius maksudnya gitu. Jangan coba-coba. Oke. Ya kayak undang-undang itu loh kan ada fakir miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara. Kata dipelihara itu kan bisa 1001 makna. Kalau ada yang tanya, kenapa ya Indonesia kemiskinan itu gak habis-habis, dipelihara terus ya oleh negara. Makanya gak selesai-selesai. Anak yatimnya, fakir miskinnya ya hidup terus, dipelihara kok oleh negara. Ya kan itu kata kalimatnya sama, katanya sama, tapi ya kan maknanya tidak ke situ maunya. Dan itu otentisitasnya ada di tulisan. Oke. Sekarang kita masuk ke different. Makna yang macam-macam tadi penentunya adalah different. Kenapa sih kok tidak ada kebenaran tunggal? Kenapa sih teks itu kok maknanya equivoc? Macem-macem, ndak satu. Karena ada different. Different kalau bahasa Perancis, kalau bahasa Inggrisnya difference. Different itu atau different itu punya dua unsur kata, yaitu differ dan differ. Kalau differ itu berarti membedakan, differ itu menangguhkan, menunda. Maksudnya apa ya? Makna itu pasti beda-beda dan jangan kesusu di judgment, tunda dulu. Karena makna sesuatu itu tidak tergantung pada pernyataan dan bendanya, tapi tergantung kita tarik kemana. Makna gak akan pernah berakhir. Yang disebut makna itu bukan kok dari teks ke realitas, tapi dari teks ke teks. Itu misalnya tak kasih contoh unta. Meskipun di banyak buku contohnya anjing. Karena ini di masjid ya tak ganti unta lah. Iya. Karena kalau pakai anjing nggak enak nih masjid ngomong anjing. Padahal meskipun sudah bolak-balik ngomong. Tapi kan cuma contoh. Nggak serius. Nah, unta. Kalau kamu ngomong ada unta, apa sih unta itu? Kan orang tanya. Ya unta itu ya binatang yang kakinya 4, yang lehernya panjang, macam-macam. Tapi kalau dikejar terus definisi itu kan juga teks. Definisi lagi. Loh apa terus binatang itu apa? Ya binatang itu ya makhluk hidup yang bukan manusia, yang itu. Oh, setiap kata kalau dikejar definisinya nggak akan selesai. Jadi kalau kamu ngejar definisi, nyari hakikat esensinya apa, nggak akan ketemu. Dan itu kan yang dikejar oleh para filosof barat klasik dan modern. Ngejar esensi, ngejar hakikat. Padahal nggak ada. Hakikat itu tinggal ditarik kemana dulu. Itu kan ada unta, terus kamu tanya apa itu unta. Yang lain nggak ngomong apa itu unta, tapi yang ditanyakan apa itu ada. Oh, itu didefinisikan. Ada adalah sesuatu yang eksis misalnya. Loh apa itu eksis? Ya kan?
Itu belum. Iya kalau tanya eksisnya, kalau tanya sesuatu itu apa? Ayo pening kan? Dari teks ke teks ada itu yang disebut jaringan makna. Untung aku nggak tanya apa itu apa. Bingung nih kamu. Iya. Jadi pokoknya judek kan mikir. Ternyata ya hidup kita ini ada dalam jaringan teks. Teh ini yang ada di depanku ini maknanya bagiku air minum. Kalau ditarik ke saya loh ya. Tapi kalau ditarik ke takmir, ini tugas. Ya kan? Ya tugasnya bikin teh. Kalau bagi pedagang, mungkin ya ini dagangan, uang. Kalau bagi angkringan yang di depan, ini saingan. Harusnya beli ke sana malah bikin sendiri. Kalau kan tergantung nariknya kemana. Kalau bagi anak kecil, ini kayak mainan, ini lucu, ini ada pentilnya kecil, ada anunya kecil. Ya kan? Ya, saya ngomong pentil yo equivox itu, ndak ke situ terus yo. Macam-macam lah pikiran. Iya, pikiranmu ke situ terus. Referensinya yang agak luas. Kamu ya kayak jadi makna ndak tuh yang membedakan ini adalah minuman, ini adalah tugas, ini adalah dagangan. Itu yang disebut difference. Itu yang jadi sumber bahwa makna itu ternyata tidak tunggal, tapi plural. Tegel ini sama loh antara tegelnya masjid, tegelnya Cosmo, tegelnya WC misalnya, kan sama-sama pakai tegel kayak gini. Cuma kalau di WC kamu malah nyari-nyari sandal untuk masuk. Tapi di masjid kamu ngelepas sandal. Itu lahirnya dari mana? Dari makna yang kamu letakkan pada tegelnya masjid dan tegelnya WC. Yang ngasih makna ya kamu. Kenapa? Karena kamu tarik ini, kamu hubungkan ini sama ketuhanan, kamu hubungkan ini sama sakralitas agama, kamu tarik ke sana. Tapi polisi yang ngejar demonstran, dia tidak mikir ini sebagai tempat ibadah, tapi dia memaknainya sebagai tempat sembunyinya anak-anak yang baru demo. Maka dia naik. Kan problemnya di situ. Problem pemaknaan. Kalau ada yang marah-marah, nek polisi ini ngerti Derrida, loh itu kan maknanya equivox. Ya kan? Yang masjid atau bukan masjid kan tergantung kita memposisikannya. Kamar kos kita, tempat kita sholat tiap hari kan juga bisa dipakai masjid, disebut masjid. Meskipun habis sholat kita gaple di situ. Tapi kan kita sempat sholat di situ ya, tempatnya sujud, bahasa Arabnya kan masjid. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Karena ada different. Filsafat Barat selama ini mengabaikan different ini, mengabaikan perbedaan ini, dianggapnya ada hakikat, ada makna satu yang tunggal, terus semua berlomba-lomba mengejar itu. Dan diakui apa enggak, ternyata kok terus hasilnya beda-beda. Ya karena memang makna itu macam-macam. Kan menemukan yang lain, Hegel menemukan yang lain, Marx menemukan yang berbeda. Karena memang realitas yang dibaca mungkin sama, tapi cara mereka menarik hubungan dengan realitas itu dipengaruhi oleh different macam-macam. Itu tak kasih contoh hati. Itu kan kamu menariknya kemana? Hati ya bisa jantung, bisa bermakna merah. Hati yang di situ bisa bermakna, oh itu pola pak, oh itu cinta pak, oh itu bangunan matematika pak. Barangnya cuma kayak gitu. Itu kan kayak bendera merah putih itu loh. Bendera merah putih itu ya kalau bendera merah artinya berani, lawannya lampu merah. Lampu merah dia tidak berarti berani, tapi berarti berhenti. Merahnya sama, tapi yang di bendera disebut berani, yang di lampu bangjo disebut berhenti. Putih juga begitu. Di bendera kamu sebut suci, tapi begitu kamu kalah tinju disebut nyerah. Tinju kan kalau kamu ngasih anduk putih kan nyerah. Jadi begitu salah menempatkan, oh Indonesia itu benderanya merah putih, merah berarti berhenti, putih berarti nyerah pak.
Itu yang bikin Indonesia nggak maju-maju sampai hari ini itu Pak. Karena dia berhenti dan menyerah. Itu urusannya makna. Wong itu cuma kain berwarna merah kan itu aja. Cuma kamu tarik dia sesuai kepentinganmu masing-masing. Maka makna selalu equivok. Kenapa ada differongnya masing-masing? Ada pembedanya.